Artinya kita makanya wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau sajalah kami mengabdi. Jadi pengabdian yang kita lakukan, lagi-lagi kalau ibadah nyembah, ibadah bukan nyembah, abada ya'budu ibadah tuh, ibadatan itu saya namanya abdun. Tuhan kita namanya ma'bud, perbuatannya namanya ibadah. Saya ini bujang, Allah itu majikan. Apa yang saya lakukan semua itu adalah pengabdian. Lagi-lagi menyembah, makanya Tuhan sesembahan. Saya nggak mengerti sejak kapan Tuhan sudah menyuruh Anda suruh menyembah Dia. Bilang saya sesembahan. Enggak, Dia Tuhan kok, bukan sesembahan. Jadi bukan suruh nyebokin pantatnya Tuhan, bukan. Mengabdi untuk menegakkan supremasi hukum, mengabdi untuk membangun keadilan sosial, membangun kebersamaan, membangun persaudaraan, membangun kesejahteraan. Itulah ibadah kita. Selama ini ketika kata ibadah sebagai bahasa Indonesia ibadah, konotasinya selalu sholat, puasa, zikiran, naik haji tiap tahun, muter-muter Ka'bah, kelilingi Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, muter-muter gitu. Dikiranya paling hebat gitu. Enggak kok. Apa artinya engkau tawaf di Ka'bah setiap tahun, tetapi anak-anak yatim di sebelah rumahmu kau biarkan terlantar tidak sekolah? Kau biarkan orang jompo rumahnya mau rubuh, kau biarkan sampai rubuh ketindihan dolken sampai cacat. Apa artinya kok? Daripada tawaf di Ka'bah tiap tahun, ya tawaf di sekitar rumah orang miskin aja, lebih hebat kok. Nah, itulah persoalannya. Ya kenapa kembali lagi bahwa ibadah kita ini terjebak dalam beragama Islam ini kepada seremoni. Ujung-ujungnya gada gedek, hilelo. Ya kan begitu. Iya, bukan kebersihan, kesehatan, kebersamaan, persaudaraan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, keselamatan, bukan. Ya. Sembahyang. Dan itu imaduddin, tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Saya nggak tahu lah. Itu ibadah sholat diagung-agungkan sampai menyita kitab fikih sampai lebih dari separuh. Itu habis bicara masalah sholat. Percaya nggak? Yuk kita buka kitab fikih setebal ini. Separuhnya nih bab sholat. Tapi keadaan sosial nggak dibahas loh. Supremasi hukum nggak dibahas. Ini siapa yang melakukan? Saya menduga ini di framing oleh para penguasa pada zaman dinasti Abbasiyah abad ke-5, abad ke-6 kira-kira sekitar itu. Supaya umatnya tidak ngerecoki kekuasaan, dikasih kesibukan. Itulah sampai sekarang. Ya sudahlah. Saya mah tidak menyalahkan siapapun. Saya juga belajar juga begitu dulu. Untuk mengukur orang tuh soleh atau tidak, sholat enggak? Rajin nggak sholatnya? Seperti satu jaminan. Kalau sholatnya 5 waktu itu sudah paling hebat, sudah sempurna. Ya udahlah, nggak ada masalah, silakan. Tapi nyatanya ada nggak orang yang sholat berjamaahnya rajin tapi bertengkarnya rajin juga? Ada. Yang hafal Quran tapi korupsi ada nggak? Ada nggak? Jawab dong, jangan malu.
Iya, ya iyalah. Apakah ilmu tidak bisa mempengaruhi? Tidak. Yang bisa memberikan pengaruh kepada kita adalah aten-aten, artinya jati diri kita, perasaan kita, jiwa kita. Itu yang menuntun kita, yang dapat bimbing dari Allah. Jadi bisa saja ilmu setinggi langit, tapi nggak benar aja. Iya. Hanya saja ketika orang itu beriman, terus plus ditambah dia berilmu, ini derajat pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang beriman saja tanpa berilmu. Itu saja persoalannya.